Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan beribadah minggu Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Moria. Ibadah ini melalui video streaming. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing? Baiklah. Yang melayani ibadah kita pagi ini adalah Kak Olan sebagai pelayan firman, Kak Yoni dan Kak Rachel sebagai pemusik. Nanti adik-adik ikut menyanyi ya. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, never, I'll never go back anymore. No, no, never, I'll never go back anymore. Kini saatnya kita bersaat teduh sejenak dan berdoa pribadi. Adik-adik, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 67. Begitu kasih Allah akan dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Adik-adik teruna yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah Minggu Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Moria. Berkatilah kaolan yang akan membawakan firman-Mu. Urapilah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang diberitakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga Kak Yoni dan Kak Rachel yang mengiringi kami dalam membawakan lagu-lagu pujian. Berkatilah adik-adik teruna dan kami semua yang hadir di dalam ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita membaca kitab Mazmur. Silahkan adik-adik mempersiapkan bacaan kita dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Marilah kita membacanya. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Sebagai respon terhadap pembacaan Mazmur ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia tak memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat-Nya menebus manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Olan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, tanggal 7 Juni 2020. Gimana kabar adik-adik? Semua pasti kangen ya, ketemu dalam ibadah di gedung gereja. Baik, kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terangi kami semua dengan Roh Kudus, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus juga yang menolong dan memampukan kami untuk memberlakukan firman di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan bersama-sama akan merenungkannya. Bacaan Alkitab untuk hari ini kita ambil dari Efesus pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Ya, adik-adik silakan buka Alkitabnya dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kalau sudah terbuka, tolong diperhatikan Alkitabnya, nanti Kak Olan akan bacakan. Kita mulai ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, pasti adik-adik pernah mengikuti paduan suara, pernah menjadi anggota paduan suara, atau memang adik-adik sekarang masih tergabung dalam anggota paduan suara, khususnya paduan suara Persekutuan Teruna. Kenapa kita ikut paduan suara? Apa fungsi paduan suara dalam gereja? Untuk bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Tapi ada beberapa banyak orang anggota paduan suara, dan mungkin suaranya tidak sama, ya kan? Nah, itu butuh perpaduan, makanya dikatakan paduan suara. Jadi perpaduan suara dari masing-masing anggota, adik-adik. Itu tugasnya menjadi tugas pelatih untuk bagaimana memadukan suara menjadi sesuatu yang harmoni, terdengar indah. Kalau paduan suara gereja itu bernyanyi dengan baik dan benar, dan pada akhirnya yang mendengarkan mendapat berkat dari pujian. Tapi itu harus dilatih, dan juga anggota-anggotanya dipilih, suara-suaranya dilatih oleh pelatih, ya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, kenapa
harmonisasi dalam paduan suara itu perlu. Nah, nanti terakhir Kak Olan kasih tahu ya, dalam kehidupan kita juga perlu ada harmonisasi supaya sesuatu bisa menjadi teratur dengan baik. Yang kasih dalam Yesus Kristus, adik-adik, bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang kekayaan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan Allah. Sama seperti tadi paduan suara, anggota-anggotanya kan dipilih. Mungkin banyak semua orang kepingin menjadi anggota paduan suara, tetapi tidak semua orang bisa dipilih untuk ikut bernyanyi dalam paduan suara. Begitu pula dengan orang-orang pilihan Allah. Allah memilih orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Jadi tidak semua orang bisa percaya kepada Kristus bukan karena kemauan, tetapi karena pilihan Allah. Jadi percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus bukan karena kemauan, tetapi karena pilihan Allah, karena kasih karunia Allah. Apa istimewanya sih menjadi orang-orang pilihan Allah, adik-adik? Kita lihat bacaan Alkitab tadi ya. Orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan Allah, keistimewaannya, kekayaannya apa? Berkat rohani di dalam sorga. Kemudian hidupnya menjadi kudus dan tidak bercacat. Kemudian dia menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya dia memperoleh keselamatan. Keselamatan dari apa? Ditebus dari dosa. Jadi ada pengampunan dosa. Itu orang-orang pilihan Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah keistimewaan kekayaan dari orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Begitu banyak orang yang berusaha untuk bisa dipilih, tetapi Allah punya hak untuk memilih siapa-siapa yang boleh percaya kepada Kristus. Itu karena kasih Allah, bukan karena kemauan kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita orang percaya yang saat ini? Kalau minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu yang menjadi jaminan bahwa orang menjadi tetap percaya kepada Kristus. Orang-orang pilihan Allah, Roh Kudus yang menjadi jaminan. Karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita bisa tetap menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan orang-orang pilihan Allah punya keistimewaan yang tadi Kak Olan katakan. Pasti bahwa kita mendapat pengampunan karena kasih Allah. Sekarang respon kita apa, adik-adik? Kita bersyukur saat ini kalau kita boleh percaya kepada Kristus, Juru Selamat kita. Kemudian kita respon dalam kehidupan sehari-hari. Lewat tindakan kita, lewat perilaku kita, apa yang kita bisa lakukan? Orang pilihan Allah itu pertama-tama dia harus taat kepada Allah. Kemudian mengasihi sesamanya. Apalagi orang tua. Begitu pula terhadap lingkungan, terhadap pemerintah. Kita patuh kepada pemerintah yang diberkati oleh Allah. Nah, itulah wujud dari orang-orang pilihan Allah. Jika itu sudah terjadi, maka akan ada keteraturan hidup. Hidupnya jadi teratur, adik-adik. Kalau hidupnya teratur, artinya sudah bisa ada harmonisasi dalam kehidupannya. Kembali seperti tadi, paduan suara, ada harmonisasi, menghasilkan
pujian yang enak didengar. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Kalau enak didengar oleh Tuhan, pasti enak juga didengar oleh manusia. Dan itu jadi berkat, udah menyenangkan Tuhan, jadi berkat buat orang yang mendengar. Itu harmonisasi. Jadi orang-orang pilihan Allah yang dipilih, diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan setelah dia mendapat pengampunan dosa. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, bukan berarti bebas-bebas seenaknya aja, tetapi kita harus patuh dan taat kepada Tuhan. Kita ciptakan kehidupan yang teratur, kehidupan yang harmonis dengan siapapun yang ada di lingkungan. Pada saatnya akhirnya nanti nama Tuhan dipermuliakan. Semua orang akan kenal Tuhan dan semua orang akan bisa percaya dan dipilih untuk menjadi percaya kepada Kristus. Itulah firman Tuhan buat kita adik-adik hari ini. Sekarang kakak mau kasih tugas supaya minggu depan adik-adik mungkin biasa nulis di WA ya. Tuliskan di WA. Tugas adik-adik, kalau tadi cerita Efesus ya, itu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pertanyaannya, Efesus itu sekarang letaknya ada di negara mana? Nah, kota Efesus sekarang letaknya ada di negara mana? Kemudian pada waktu Paulus menulis surat kepada Efesus, itu dia kan sedang ada di penjara. Di penjara di mana? Yang ketiga, adik-adik sebutkan keistimewaan ataupun kekayaan orang-orang pilihan Allah. Ya, keistimewaan ataupun kekayaan orang-orang pilihan Allah. Yang terakhir, keteraturan hidup atau harmonisasi bisa terwujud karena apa? Nah, itulah tugas buat adik-adik. Nanti dikirim aja lewat WA grupnya yang tergabung dalam WA grup PT. Nanti kakak-kakaknya yang akan memberikan penilaian buat adik-adik. Demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Terima Amin. kasih untuk firman-Nya Kak Olan. Sebagai respon terhadap firman Tuhan ini, adik-adik terkasih, marilah kita memuji Tuhan sekaligus memberi persembahan sebagai bukti syukur kita atas kasih dan penyertaan-Nya di sepanjang hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Baik adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kita mau bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mengucap syukur terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan taburkan buat kami pada pagi hari ini. Pada hari ini kiranya Tuhan pimpin dalam kuasa Roh Kudus untuk kami semua bisa memahami firman Tuhan dengan baik, dan Tuhan juga tuntun kami untuk bisa memperlakukan firman di tengah-tengah kehidupan kami, karena kami percaya dan yakin hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kami untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, dalam rangkaian doa syafaat pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan yang Tuhan berkati, Presiden Jokowi, Wakil Presiden beserta para menteri dan seluruh lembaga tinggi negara dan seluruh aparat sampai RT RW Tuhan. Berkati mereka, jamah hati mereka untuk selalu hidup takut akan Tuhan, punya hikmat dari Tuhan dalam menjalankan pemerintahan ini bersama-sama dengan kami juga rakyat Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami pikiran yang positif untuk mendukung seluruh proses jalannya negara ini Tuhan. Kalau saat ini bangsa dan negara kami, terlebih khusus ke dunia Tuhan, kami sedang mengalami masalah pandemi virus corona. Begitu banyak orang yang tertular, begitu banyak orang yang terjangkit, tapi kami tetap mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang punya kuasa, yang akan menolong kami keluar dari permasalahan ini. Oleh karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk keluar dari permasalahan ini. Berkati pemerintah sehingga boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan. Begitu pula kami rakyat untuk mendukung setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berkati mereka yang juga terjangkit karena virus ini, berikan mereka pemulihan kesehatan Tuhan untuk kembali dalam kehidupan normal, mencapai kesembuhan. Atau mereka yang keluarga-keluarga yang berduka karena ada orang-orang terkasih yang Tuhan panggil karena sakit ini, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka Tuhan. Berkati juga para medis yang berjuang, para relawan yang berjuang untuk melawan virus ini Tuhan, merawat setiap pasien-pasien yang terjangkit. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh melewati itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia ini. Tuhan berkati kami semua yang terlibat, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, semua yang terlibat dalam pelayanan gereja. Berikan kami hikmat dan takut akan Tuhan, ajar kami rendah hati dalam seluruh pelayanan. Dan biarlah pelayanan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh hadir, membawa damai, membawa sukacita, membawa berita yang baik Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk lingkungan di mana tempat kami tinggal. Berkati juga, biarlah kami boleh beradaptasi, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah, terlebih khusus di mana adik-adik kami menjalani proses pendidikan. Berkati sekolah-sekolah, para guru yang membina. Kalau saat ini pendidikan, proses belajar sedang dilakukan di rumah karena ada masalah pandemi, tapi kami akan percaya Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada para guru untuk tetap menjalankan proses pengajaran ini dengan baik, serta dengan para murid-murid, sehingga proses berjalan dengan baik. Kalau saat ini adik-adik, kami berdoa untuk mereka yang sedang ulangan, mereka yang akan kenaikan kelas, dan juga kami mengucap syukur untuk adik-adik yang sudah memperoleh kelulusan untuk memasuki tingkat sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati, biarlah itu semua datang daripada Tuhan, biarlah mereka boleh masuk dalam pendidikan yang baru, mereka yang nanti akan naik kelas juga Tuhan berkati. Berkati semua Tuhan, adik-adik kami, berikan kesehatan bagi mereka. Berkati juga mereka yang bersukacita karena berulang tahun, Tuhan berkati mereka, berikan selalu sukacita dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah
kami terus dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah kami berserah kepadamu, berilah kami pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami, dan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246, bait yang ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami, memperkenankan kami beribadah dari awal sampai dengan akhir. Tuhan pimpin kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah Tuhan menguasai dan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami selanjutnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk kehadiran dan keikutsertaan adik-adik teruna di dalam ibadah ini. Salam sehat dan bahagia kepada Papa, Mama, dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.